Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nana Putri SH dengan NIM 2517089. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan PGRI Bandar Lampung. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMP Negeri 2 Lokop dengan materi pembelajaran IPS Kebutuhan Hidup Manusia kelas 7. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama.
tekniknya adalah tepu ekonomi ya. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Tepu ekonomi. Produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen. Yes, yes. Sekali lagi. Tepu ekonomi. Produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen. Yes, yes. Gambar apakah ini? Sebuah rumah dan mobil mewah. Rumah ini termasuk ke dalam apa? Primer. Tempat tinggal apa aja yang bisa dalam primer itu yang termasuk? Makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, Ibu mau tanya nih, apa pengertian manusia? Kebutuhan manusia, coba Nak Syairah. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk hidup layak. Nah, nampak jelas? Hai teman-teman, Jelas ya? saat melakukan aktivitas, pasti kita pernah merasa terganggu karena ada suatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya ketika kita lapar atau mengantuk. Tapi menurut kalian, makan dan tidur itu termasuk kebutuhan atau keinginannya? Kebutuhan adalah hal-hal yang esensial untuk kelangsungan hidup manusia. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk menambah kenyamanan dan kesenangan. Kita perlu tahu ada 3 jenis kebutuhan manusia. Pertama adalah kebutuhan pokok atau primer seperti makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Lalu kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah dan tidak mutlak harus dipenuhi, seperti kebutuhan akan kendaraan pribadi, perhiasan, dan hiburan. Lalu mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia. Kebutuhan manusia akan berubah seiring dengan bertambahnya usia. Contohnya bayi membutuhkan ASI dan popok, sedangkan orang dewasa membutuhkan makanan yang lebih bergizi dan tempat tinggal yang lebih nyaman. Faktor selanjutnya yaitu jenis kelamin. Kebutuhan manusia juga berbeda berdasarkan jenis kelamin. Contohnya laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan pakaian yang berbeda. Faktor yang ketiga yaitu pekerjaan. Kebutuhan manusia akan berbeda-beda tergantung pada pekerjaannya. Contohnya seorang pekerja kantoran membutuhkan komputer dan alat tulis, sedangkan seorang petani membutuhkan cangkul dan traktor. Setelah itu, tingkat pendapatan. Kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatannya, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi. Faktor yang terakhir yaitu lingkungan. Kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya, orang yang tinggal di daerah dingin membutuhkan pakaian yang lebih tebal dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah panas. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat pemuas kebutuhan. Pengertian kebutuhan manusia itu, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk hidup layak dan memenuhi kebutuhan manusia membantu bertahan hidup. Berarti kebutuhan yang sesuatu itu yang segala itu untuk bertahan hidup. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada berapa? 3. Apa saja? Nah, ada yang tahu nggak tersier itu apa?
panas. Oke, lingkungan itu ada lingkungan tempat tinggal kita ya. Kenapa? Karena ada yang sebagian tinggal di daerah dingin, dia menggunakan pakaian yang tebal. Nah, kalau yang panas tidak menggunakan yang tebal. Nah, teknologi. Ada yang tahu teknologi? Sudah. Teknologi itu alat komunikasi ya. Kalau pendapatan itu apa? Penghasilan. Ketika tinggi penghasilan kita, maka keinginan kita lebih banyak dan lebih besar. Apa contohnya? Pendapatan kita itu yang sehari-hari yang pernah kalian lakukan ada nggak? Belum pernah bekerja ya, karena masih sekolah. Akan membagikan ke kelompok yang sudah ibu ini ya. Kelompoknya sudah ada ya? Sudah, Bu. Ya. Ini kelompok satu. Ini kelompok dua ya. Kelompok tiga. Nah, coba ini lihat dulu. Soalnya apa? Ya kan ya. Ya. Yang kelompok satu itu berarti dituliskan masing-masing. Berarti dituliskan dijelaskan contoh-contohnya ya. Kalau memang ada yang kurang paham boleh tanya sama ibu ya. Oke ya. Coba diskusi kelompoknya yang mau mana yang mau diisi ya, bagian apa ya. Tolong diskusikan ya. Ini kelompok ini udah paham kan? Udah benar. Nah, apa tadi soalnya? Nah, mengerjakan tugasnya itu waktunya 20 menit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke ya, sekarang 20 menit ya. 10 mengerjakan. Jangan 10 menit diskusi ya apa? Presentasi ya? Ya, Bu. Oke ya. Kalau sudah siap bisa presentasi ya. Ya, Bu. Kelompok 3 sudah tahu ya, Bu? Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah ya. Coba lihat. Mantap ya. Oke, kelompok 1 ibu persilakan presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu contoh kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang akan dibacakan oleh teman saya. Contoh kebutuhan primer: makanan, minuman, rumah, internal, pakaian. Contoh kebutuhan sekunder, contohnya 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Keyakinan, 4. Komunikasi, 5. keamanan. Contoh kebutuhan tersier: Paham nak ya? 1. Barang-barang mewah atau perhiasan, 2. Liburan, 3. Makanan lezat, 4. Teknologi canggih, 5. Mobil mewah. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Oke, boleh. Dan kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Sebutkan 5 contoh primer. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh primer: 1. Makanan, 2. Minuman, 3. Rumah, 4. Internal, 5. Pakaian. Ada lagi yang bertanya, nak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
antara kebutuhan dan keinginan. Satu, kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang sangat penting dan diperlukan untuk mempertahankan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan seseorang. Contohnya makanan, minuman, dan tempat tinggal. Keinginan adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa ingin memiliki atau melakukan sesuatu yang dianggap menyenangkan atau memuaskan. Contoh, tas branded, mobil mewah, perhiasan, dan makanan viral. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup layak. Keinginan adalah sesuatu yang diinginkan untuk kesenangan dan kepuasan seseorang. Ada lagi yang bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Berikan satu contoh kebutuhan dan keinginan. Contoh kebutuhan seperti makan. Contoh keinginan seperti mobil mewah. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Nah. Nah, sudah tahu kan tadi keinginan itu apa? Coba kamu sudah tahu kan keinginan itu adalah segala sesuatu yang mau diinginkan ya, yang mau dibeli atau misalnya kita bilang aku mau beli inilah atau mau beli mobil lah, itu suatu keinginan. Kalau kebutuhan itu adalah kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti yang kita lakukan sebelum ke sekolah itu makan. Sarapan ya, itu kebutuhan. Nah, sekarang dari kelompok 3 coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan presentasi yaitu tentang faktor apa saja yang memengaruhi kebutuhan manusia. 1. Usia, 2. Teknologi, 3. Lingkungan, 4. Pendapatan, 5. Pendidikan. Faktor usia adalah kebutuhan seseorang berbeda-beda berdasarkan tahap umur. Contoh, anak-anak membutuhkan mainan edukatif dan susu, sedangkan remaja atau dewasa membutuhkan perlengkapan pekerjaan, rumah, dan kendaraan. Perkembangan teknologi adalah ketika teknologi berkembang, kebutuhan manusia ikut berubah. Contoh, munculnya smartphone membuat orang membutuhkan kuota internet. Faktor lingkungan tempat tinggal adalah kondisi geografis dan sosial budaya menentukan kebutuhan. Contoh, daerah dingin membutuhkan pakaian tebal dan daerah pesisir membutuhkan perahu untuk bekerja. Faktor pendapatan, semakin tinggi tingkatnya pendapatannya, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi. Pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin banyak kebutuhan yang berkaitan dengan pengetahuan. Contoh, mahasiswa membutuhkan buku dan laptop, sedangkan pelajar membutuhkan alat tulis, seragam, dan tas sekolah. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, boleh dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya. Coba anak-anak ibu dipersilakan berdiri ya. Kita ini ya, sama-sama ya. Oke ya, sudah siap ya? Sudah, Bu. Oke. Ayo sama. Kiri, 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 kiri.
lupa ya? Ya, Bu. Nah, boleh ya. Nah, ini kita tulis nama ya. Udah, Bu. Namanya jangan lupa diisi. Yang bisa mengambil kesimpulan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, Syahira, silakan. Kesimpulannya dari kelompok kami, kebutuhan itu sangat penting bagi kehidupan manusia agar hidup layak dan bahagia. Nah, coba ada lagi nak? Nah, Bu. Oke, boleh kelompok 3. Bahwa kita dapat mengetahui apa itu fungsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, nah ada lagi nak? Ada, Bu. Kesimpulannya adalah saya dapat mengetahui contoh-contoh kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ternyata dapat memenuhi kebutuhan manusia. Oke, kesimpulannya sangat bagus semuanya. Ibu tambahin lagi ya. Kebutuhan manusia itu adalah berbeda-beda ya, sesuai dengan faktornya dan kebutuhan manusia itu masing-masing. Oke. Masih semangat kan? Masih, Bu. Oh, masih semangat. Kita breaking dulu ya. Ya, Ya, Bu. Anak-anak ibu berdiri semuanya ya. Ada kawannya berhadap-hadapan ya. Nah, coba dengarkan dulu ya. Seorang ibu, perhatikan nak ya. Ya Bu. Oke, seorang bapak Budi pergi ke pajak untuk membeli. Oke, sekarang ibu tanya satu-satu ya. Kenapa saya memilih ya tanda-tanda yang ada di depan. Coba sekarang kenapa? Tadi pilih yang mana? Pilih yang ini ya? Iya. Kenapa nak? Bahagia ibu. Oke, karena hari ini bahagia. Ada lagi coba? Siapa lagi tadi? Itu menanya apakah pelajaran ini bermanfaat? Iya, bermanfaat. Oh, sangat bermanfaat untuk. Kenapa bermanfaat? Karena kita. Karena bisa mengetahui tentang kebutuhan manusia. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi ya. Bisa ditulis ataupun diingat ya tentang itu saja tentang kegiatan ekonomi ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi ya. Bisa ditulis ataupun diingat ya tentang itu saja tentang kegiatan ekonomi ya. Dipahami. Di rumah ada HP kan? Boleh dilihat pengertiannya apa dan apa-apa aja yang perlu ditulis. Nanti ketika ibu masuk minggu depan, ibu akan tanya satu-satu ya. Jadi kalian harus pahami itu ya tentang kegiatan ekonomi ya. Ekonomi itu banyak kali ya. Iya, Bu. Oke. Nah, motivasi untuk hari ini. Nah, dari ibu ya, semakin banyak kamu tahu, semakin banyak kamu bisa. Semakin banyak kamu yang tahu, kamu semakin banyak yang